Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kembali kita jumpa di acara doa pagi pada pagi hari ini. Sebelum memulai semua, mari kita tundukkan kepala, berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang baru ini. Ampuni semua kesalahan kami, ampuni tindakan kami yang masih mementingkan kepentingan diri kami sendiri tanpa memperhatikan kepentingan. Ampuni ucapan-ucapan kami yang menyakiti hati sesama kami. Ampuni semua perbuatan kami yang menyakiti hati. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu sampai selama ini dalam hidup kami. Bimbing kami terus, biarlah supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang mengerti isi hati-Mu dan melakukan segala sesuatu yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah pujian dan penyembahan kami, Bapa. Setiap saat dalam hidup kami, harusnya hanyalah ini yang kami. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila karena kekuatanku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian kami Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadarilah ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan pujian dan syukurku, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah kami Tuhan.
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Sungguh Tuhan, tidak ada yang bisa menggoyahkan kami. Apapun keadaan kami, Kau tetaplah Allah kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kiranya pujian dan penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Sekarang kami akan duduk diam untuk menerima pesan-pesan dan firman kebenaran daripada. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Selamat pagi saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, pagi ini mari kita merenungkan bahwa sepanjang sejarah ini terkadang Tuhan diam. Ada suatu periode di masa di mana nabi-nabi tidak ada, kemudian terjadi jedah yang luar biasa. 400 tahun lamanya umat Tuhan menunggu. Kok tidak ada lagi nabi-nabi? Firman Tuhan kok tidak turun? Masa intertestamental, saudara, ketika itu. Nanti sebentar kita renungkan bersama. Sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami percaya setiap pagi bukan kebetulan, tapi semua karena rencana Tuhan. Untuk setiap kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah setiap kami yang tekun mengikuti pesan-pesan Tuhan setiap pagi, boleh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, yang mengubah hidup kami semua ya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi berkat. Terima kasih. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita membaca kitab Perjanjian Lama, kitab terakhir itu kan Maleaki ya saudara, di mana Nabi Maleaki diperintah Tuhan untuk menegur bangsa Israel, karena bangsa Israel ngakalin Tuhan soal persembahan, persepuluhan. Ditegur, kamu telah menipu aku, hai kamu bangsa terkutuk. Masa kalau kamu kasih perpuluhan tidak diberkati? Gitu ya. Nah, bangsa Israel ketika itu memang tegar tengkuk. Waktu itu persepuluhan masih berlaku, tapi mereka ngakalin Tuhan, tidak mempersembahkan sesuai hukum Taurat. Ya. Nah, setelah Nabi Maleaki, ternyata ada suatu masa kekosongan. Kita lihat sejarah setelah Maleaki tidak ada nabi lain yang dicatat di Alkitab. Dan juga tidak ada pesan khusus yang turun. Makanya tidak dicatat di dalam Alkitab. Itu terjadi lama sekali, 400 tahun. Tentu saja manusia bertanya-tanya ketika itu. Kenapa? Apa yang terjadi nih? Kok langit seolah diam, kosong. Kok suara Tuhan tidak ada lagi, nabi-nabi tidak ada lagi. Banyak orang bertanya-tanya. Dan sejarah bergulir terus. Terjadi peperangan ini, peperangan itu, macam-macam saudara, masalah. Ya. Rupanya periode 400 tahun yang disebut intertestamental period ini, itu meskipun tidak ada nabi, meskipun tidak ada pewahyuan publik secara umum, tetapi rupanya itulah masa di mana Allah kita mempersiapkan segala sesuatunya. Indah pada waktunya. Setelah 400 tahun itu tidak ada apa-apa. Sunyi senyap. Seolah-olah Tuhan tidak bekerja seolah-olah. Rupanya ada rencana sangat besar. Ketika waktunya itu tiba, barulah rupanya terjadi peristiwa inkarnasi. Anak tunggal Bapa yang maha tinggi turun dari surga, diperintah atau diutus Bapanya, turun meninggalkan kemuliaannya di surga, mengosongkan diri, masuk ke rahim Maria, dan oleh Roh Kudus menjadi manusia seperti kita semua. Bayangkan, ada masa sunyi 400 tahun wah ini tidak jelas apa yang terjadi. Sebenarnya justru ketika ada suatu masa yang diam atau senyap atau seolah-olah Tuhan tidak ada, seolah-olah langit diam, ada peristiwa besar akan terjadi. Saudara. Itu sebenarnya rencana Tuhan. Makanya sambil menunggu kekosongan itu, seolah-olah masa penantian itu, kita harus bersiap-siap diri. Ketika rencana Tuhan itu
dilaksanakan, maka kita sudah siap. Akhirnya Mesias datang. Setelah 400 tahun. Ini dicatat dalam Injil. Supaya semua umat manusia beroleh selamat. Waduh. Makanya ya saudara, kita itu jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan akan apa yang terjadi. Tunggu, karena waktunya butuh waktu, saudara. Butuh proses. Jangan ketika melihat satu kejadian saja lalu ambil kesimpulan. Pelan-pelan dulu. Ya, pada waktunya akan dibukakan Tuhan kebenaran yang besar. Ya. Kita tahu, kita harus mengerti bahwa ada rencana Tuhan yang hebat dalam hidup kita sebagai umat pilihan. Jika kita mengiring pekerjaan Tuhan dengan baik, dengan benar, dengan taat, dengan lurus, dengan cinta kepada Tuhan, ada rencana besar. Kalau hari ini saudara belum melihat apa yang terjadi, tunggu. Pada waktunya akan terjadi, kebenaran itu akan diungkapkan. Ya, saudara bisa bayangkan dalam 400 tahun masa sunyi itu, kerajaan silih berganti. Bahasa Ibrani kemudian digantikan dengan Yunani Koine yang sebagai bahasa pengantar. Makanya kita bisa menemukan seluruh manuskrip Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Itu penjelasannya, ya. Jalan-jalan infrastruktur dibangun, jalan-jalan oleh Romawi. Jadi rupanya Tuhan sedang mempersiapkan Sang Anak Allah turun ke bumi. Ya, Tuhan sedang menyusun panggung sejarah yang akan menjadi landasan bagi seluruh zaman. Kalau mau selamat, ikutlah Sang Mesias. Ya. Dan di tengah diamnya itulah maka lahir Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi diamnya langit atau Tuhan itu bukan berarti dia berhenti bekerja, bukan. Itu adalah persiapan menunggu waktu yang tepat. Sebab kita itu sekaligus harus diuji memang. Apakah kita taat menunggu, sabar menunggu waktunya Tuhan, atau kita mau ngotot maunya kita sendiri. Seringkali kan umat Tuhan itu ngotot maunya sendiri. Sekarang Tuhan maunya gitu. Tapi kita tahu sama-sama Tuhan punya waktunya sendiri. Ya, saudara ya. Jadi sekali lagi dalam hidup ini setiap kita pasti pernah mengalami masa sunyi. Seperti kok Tuhan tidak ada ya. Kita berada di lembah kekelaman ketika itu. Tapi ingat, pemazmur pun pernah mengalami lembah kekelaman. Tapi apa yang dilakukan? Ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Mestinya kita belajar begitu. Kenapa tidak takut bahaya? Pemazmur sangat menghayati penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Makanya ia berkata, karena gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Ketika berjalan dalam lembah kekelaman itu lembah kematian. Bahaya. Tapi pemazmur merasa terhibur dengan gada dan tongkatnya Tuhan. Dengan penyertaan Tuhan. Mari kita belajar. Jangan cuma memuji Tuhan pada waktu kita sedang happy-happy, tidak ada masalah. Ya. Mari kita belajar memuji Tuhan. Sebab gadanya dan tongkatnya itu yang menghibur aku. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara sekalian, ketika masa sunyi dalam hidup kita itu terjadi, sulit, sepi, belum ada pertolongan. Ingat, itulah ujian kita. Kita sedang ikut ujian. Tuhan sedang mengawasi kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran di pagi hari ini. Kami percaya setiap kebenaran mengandung kuasa yang mengubah setiap kami. Mengubah pola pikir, mengubah perasaan, dan mengubah segala keinginan kami. Terima kasih Engkau berkati semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Juga seluruh umat-Mu dimanapun berada.
Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.